pada saat ada perbedaan, discuss dan open communication, being open-minded, I think this always good in a family business. Maksudnya dari tongkat estafet diberikan ini bukan berarti satu perusahaan diberikan ya. Mungkin bisa satu area dari perusahaan ini diserahkan dahulu. Welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Govandi. Hai. Hari ini kita membahas topik yang sangat menarik karena dekat dengan para pelaku bisnis terutama di Indonesia, yaitu family business. Dan khusus topik yang satu ini kita telah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan generasi ketiga dari sebuah usaha food and beverages yang sudah ada sejak tahun 1977. Saat ini telah memiliki 8 outlet. Di balik setiap kesuksesannya tentunya pasti banyak cerita yang bisa memberkati kita semua. Karena kita rindu setiap para pendengar di sini bisnisnya juga bisa turun-temurun. Oke? Nah, sebelum kita ke narasumber, kita akan dengarkan rema dari firman Tuhan dari Govandi. Silakan, Go. Ya, jadi ini berdasarkan pergumulan dari beberapa orang gitu ya. Saya rasa ini juga sering terjadi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, karena rata-rata bisnis itu kan juga bisa diwariskan gitu ya. Beda dengan karir gitu ya, yang tidak bisa diwariskan. Juga ada slogan-slogan seperti generasi pertama membangun atau itu ya babat alas gitu ya. Itu meletakkan dasar, generasi 2 membesarkan, generasi 3 ternyata kok ujung-ujungnya tidak terlalu bagus gitu ya hasilnya. Nah, ini juga berdasarkan pergumulan dari beberapa teman yang seakan-akan merasa bahwa saya ini menjadi anak yang sudah bertambah dewasa gitu, tetapi mungkin beberapa kurang diberi kepercayaan oleh orang tua, atau terjadi ada satu gap gitu ya antara orang tua sama anak. Seperti itu. Nah, saya terbeban untuk untuk hari ini kita melihat dari Keluaran 6 ayat 7 gitu ya. Kita belajar dari bagaimana Tuhan memelihara 3 generasi. Sebenarnya tidak hanya 3 generasi, tapi ini ada 3 generasi awal yang Alkitab sebut sebagai patriark gitu ya. Abraham, Ishak, Yakub, dan akhirnya sampai ke masa-masa sekarang ini gitu ya. Karena Tuhan memelihara berdasarkan perjanjian atau covenant dari Tuhan. Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan. Ini Allah sendiri yang bersumpah ya. Telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Dan di sini kita bisa bertanya juga kira-kira apa yang dijanjikan Tuhan, covenant apa yang dijanjikan Tuhan ke Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita bisa lihat awal mulanya itu di Kejadian 12 ayat 2. Ketika Tuhan menemui Abraham untuk pertama kali gitu ya, Tuhan mengatakan bahwa aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi ini ada satu sumpah atau perjanjian dari Tuhan kepada satu keluarga yang diwakilkan oleh 3 lapis keturunan sekaligus. Dan ini kita tahu bukan manusia loh yang bersumpah. Kadang-kadang manusia dengan segala keterbatasannya bersumpah, ternyata tidak ditepati. Ini ternyata Tuhan sendiri yang bersumpah dan pasti akan ditepati. Jadi yang pertama ini adalah janji Tuhan sebenarnya tidak untuk materi, tetapi juga untuk keturunan gitu ya. Bahwa Tuhan akan membuat Israel nanti akan menjadi bangsa yang besar seperti bintang di laut dan pasir di langit. Kebalik ya, bintang di langit dan pasir di laut. Nah, tadi itu jogging bukan. Iya, tahu kok gimana jogging. Oke, dan uniknya ketika misalnya kita melihat bahwa Tuhan membuat keturunan ini sedemikian banyaknya untuk Abraham, Ishak, dan Yakub itu, dan ternyata kita bisa lihat dalam janji Tuhan untuk 3 generasi ini, ternyata 3 generasi ini itu mengalami kemandulan. Gitu. Yang pertama ketika Tuhan berjanji untuk Abraham akan membuat keturunannya banyak sekali bintang di langit dan pasir di laut, itu ternyata istrinya Sarah kan mandul. Gitu. Terus habis itu Tuhan buka kandungannya. Ishak bisa dicek di Alkitab ketika dengan Ribka, itu juga Ribka pertamanya juga mandul dan Tuhan buka kandungannya. Seperti itu. Dan kalau misalnya dengan Yakub, ya jujur Yakub kan memang punya 4 istri nih, tapi kita lihat kan the one he love gitu ya, itu namanya Rahel. Rahel awalnya itu juga mandul. Gitu. Jadi dengan perjanjian Tuhan membuat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu ada 3 kemustahilan yang Tuhan langsung terobos dan Tuhan berikan tepat pada waktunya, dan kita bisa lihat bangsa Israel sekarang seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga pastinya adalah janji pemeliharaan Tuhan untuk
bagaimana keluarga ini yang menjadi bangsa yang besar ini bisa survive gitu ya. Seperti itu ketika Abraham juga Tuhan memelihara, Abraham bisa bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan bisa menjadi kaya. Ishak melipat gandakan dan menjadi sangat kaya. Yakub ketika kabur dari rumah gitu ya dengan hanya baju di badan, tapi setelah itu juga bisa bertanggung jawab dalam pekerjaannya menjadi sangat-sangat kaya juga dan sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi masihkah kita ragu akan pertolongan dan pemeliharaan oleh Tuhan? Dan firman Tuhan ini tidak hanya untuk Anda-anda yang mungkin punya family business yang gede-gede gitu ya, tetapi juga ternyata untuk kita semua gitu yang rakyat jelata dan sebutir debu ini gitu ya, bahwa apapun bisnis yang family business yang kita punya gitu ya, papa mama punya family business apa, kita yang juga terlibat di dalamnya, apakah itu UMKM gitu ya, seperti Depot mie misalnya, atau tuh kelontong, atau misalnya counter HP, pulsa gitu ya. Selama kita sekeluarga punya komitmen untuk beribadah pada Tuhan, dan kita punya tanggung jawab untuk benar-benar konsen untuk membuat segala sesuatunya termanage dengan baik, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan pasti akan memelihara, mengokohkan, dan memperbesar bisnis keluarga ini. Jadi tabur dengan air mata dan air keringat kerja keras, persiapan kapasitas, dan sehati sekeluarga, dan nantikan mujizat turun akan family bisnis kita. Amin. Wow, ini setelah kita terima ini ya, iman nih ya, benar-benar kayak api gini kok untuk setiap pekerjaan kita, pasti janji Tuhan tuh pasti dahsyat gitu, setiap kemandulan pun akan diterobos. Nah sekarang kita langsung dengar dari narasumber untuk pengalamannya dia nih di family business itu seperti apa. Silakan, boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Andrew, saya seorang pelaku dari family business yang bergerak di bidang food and beverage ya. Jadi ada yang berhubungan dengan restoran, ada berhubungan juga dengan bakery. Dan saya seorang generasi ketiga dan juga di Gereja Mahar Sharon, saya juga pelayanan gitu. Dan saya melayani sebagai ketua departemen dari creative production di Gereja Mahar Sharon dan juga seorang connect group leader di Gereja Mahar Sharon. Ya, dan yang menarik ini family bisnisnya Bro Andrew ini adalah sebuah makanan yang sebenarnya ternyata sangat-sangat pas dengan seleranya ini ya, kita orang lokal Surabaya. Dan kita juga tahu ada beberapa yang produk impor gitu ya, maksudnya dengan taste western, tetapi ternyata juga tidak terlalu berhasil, tetapi justru malah yang diminati ini yang ini bukan promosi ya, tapi tapi gini. Kayaknya semua pernah, semua warga Surabaya pasti pernah makan. Betul. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana seberapa jauh gitu ya keyakinan dari Bro Andrew mewakili family bisnisnya ini bahwa tes yang sudah dari tahun 77 ini itu ternyata bisa diminati gitu ya, dan bisa survive, malah bisa expand ke sana sini gitu ya. Dengan seperti itu tapi di satu sisi Bro Andrew dengan segala segala pengetahuan, segala pengalaman dan modernitas dan sebagainya gitu, memang kan harus sesuai dengan konteks masa kini. Nah, bagaimana? Ya semua tuh jujur ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau dari masyarakat Surabaya yang mungkin tidak terbiasa dengan western food, akhirnya mereka itu bisa menyukai setiap kreasi yang dibikin sama Oma waktu itu. Dan tentunya kalau saya melihat perjalanannya Oma pada saat membangun bisnis ini, saya melihat Oma itu orang yang tekun dan ulet. Pada saat restoran ini tidak dari awal itu menyajikan steak, tetapi dulu itu kalau dengar ceritanya ada yang tentang jualan lomi, jualan makanan sate, tapi dengan ketekunan Oma dan Opa pada saat untuk melihat potensi dan melihat komen dari pelanggan, itu membuat Opa dan Oma itu bisa menciptakan sebuah kreasi makanan yang cocok. Tentunya setelah itu mengalami perjalanan, dan di sini benar-benar pada saat kita setia dari apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan sebuah pertumbuhan, perkembangan dari setiap apapun yang bisnis dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dan tentunya sebagai generasi penerus, bukan hal yang mudah, nggak bisa kita langsung terima sudah nyaman dan enak. Justru buat saya ini menjadi sebuah tantangan dan mungkin sebagai beban khusus ya, untuk bagaimana bisa melanjutkan apa yang telah dibangun sama Opa dan Oma
dan kemudian dari anak-anaknya opa dan oma, yaitu mama saya, tante-tante saya, dan sampai ke tangan saya itu tidak justru menurun, tetapi di dalam kepemimpinan yang telah dipercayakan pada saya bisa justru malah berkembang. Nah, itu menjadi sebuah hal yang jadi tantangan khusus, dan bersyukur sih pada saat saya juga berjemaat di Gereja Masyaron itu banyak menerima value-value dari setiap khotbah, dari teman-teman di sini saling sharing, itu memperkaya bagaimana saya harus ngelit setiap tim yang telah dipercayakan dan bisnis yang telah dipercayakan. Gitu. Udah berapa tahun, Andrew? Sejak dipercaya, ya ini tadi yang menerima beban itu. 2009. Jadi lama juga ya. Iya. Baru sadar. Baru sadar menghitung. Ya, Oke, sekarang pertanyaan begini. Ketika Bro Andrew masuk ke family business ini ya, apakah harus dari awal banget, misalnya from zero gitu, ataukah sudah punya jabatan tertentu gitu? Mungkin kalau saya bisa berpikir dan mungkin sesuatu yang saya prepare untuk anak saya nanti ke depan, mungkin lebih baik kalau start dari level yang tertentu gitu ya, dari bawah supaya dia bisa belajar naik dan bisa melihat itu apa yang terjadi di setiap lini dari manajemen. Tetapi kalau di case-nya saya, kebetulan tidak ada struktur yang jelas pada saat itu. Jadi gimana kalau udah family langsung aja ditaruh di level tertentu. Menjadi sebuah challenge tersendiri di mana saya harus meskipun ambil posisi di yang manajemen yang cukup atas, saya harus turun sampai ke bawah untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Kalau tidak, nanti setiap apapun yang saya katakan, apapun yang saya putuskan, pada saat saya diskusi, saya tidak bisa relevan dengan tim di bawah. Dan itu juga membentuk mungkin mental ya, mental bukan mental yang bos yang di atas, tapi menjadi seorang juga pekerja, rekan bekerja dengan tim untuk mau get our hands dirty itu on the field. And itu benar-benar mendapat pembelajarannya banyak juga pada saat kita mau untuk turun tangan ke bawah gitu. Pernah kira-kira dalam awal-awal itu terus menghadapi ternyata dari Oma gitu ya, atau itu keluarga yang lain punya policy seperti ini, tapi Bro Andrew-nya punya policy yang berbeda. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pernah nggak Bro Andrew membuat satu, pastinya kan diharapkan kehadirannya Bro Andrew membuat satu perubahan yang lebih positif gitu ya, gitu dengan beberapa terobosan-terobosan. Nah, terus orang-orang kepercayaan yang lama-lama itu misalnya tidak setuju dengan Bro Andrew, nah itu seperti apa? Policy berbeda, iya, karena cara pikir kita beda, background kita juga berbeda, zamannya juga berbeda. Tentunya tapi kita tidak bisa sebagai generasi penerus ini semena-mena untuk, saya kan sudah mimpin, policy saya yang harus jalan. Nggak bisa, karena apapun yang telah dibangun, kalau kita ngomong family business, di case saya mungkin udah generasi ketiga, apa yang dilakukan sama oma, opa, dan mama saya dan tante-tante saya, pasti ada sesuatu yang benar. Kok bisa bertahan segini lama? Jadi setiap apapun yang mereka lakukan itu seperti apa ya, modal dan mutiara yang sayang kalau dibuang. Nah, policy yang mungkin kita punya berbeda itu dibandingkan dengan pengalaman yang telah mereka jalani, tentu kita harus cek gitu, kenapa kok berbeda. Dan dari situ kita harus serap, kemudian policy kita, we have to make sure itu relevant and it is good for the business. Nah, apabila ada perbedaan ya tentu kita bisa diskusi. Tentu nggak bisa kita pakai posisi kita untuk decide sesuatu ya. Dan pada saat ada perbedaan, discuss dan open communication, being open-minded, I think this always good in a family business. Kemudian untuk tim-tim yang mungkin tidak setuju atau apa, ya kita bisa tanya opini mereka. Apa yang membuat kalian tidak setuju? Di mana hal yang menurut kalian nggak tepat? Karena orang-orang lama, balik lagi, ada banyak pengalaman yang mereka sudah punya. Nah kita kalau sebagai generasi penerus justru lebih baru dari mereka, ya kan? Nah
kesempatan selama mereka ada di dalam kepemimpinan kita, kesempatan kita belajar dari mereka juga. So being the generasi penerus, jangan menutup diri untuk belajar ke generasi sebelumnya sih. Pada saat itu pasti akan membekali kepemimpinan kita ke depan. Karena pengalaman dari yang sebelumnya masuk di tangan kita, kemudian kita perbarui to be relevant to the current age gitu ya, to the current time gitu. Wah, ini Andrew kalau jelasin kayak mulus gitu ya, semuanya gitu ya. Mulus banget gitu. Tapi saya tahu kayak di family business itu pasti ada nggak mulusnya gitu kan. Nah, itu kan memang banyak struggle juga pasti dari teman-teman yang mendengerin. Boleh nggak kasih sharing gitu ya, maksudnya pernah terjadi seperti apa dan how do you handle it gitu loh, supaya kita semua bisa belajar. Tadi kan Ko Fandi bilang juga dari Abraham, Ishak, Yakub, selalu ada kemandulan-kemandulan itu. Itu sesuatu yang saya baru tahu juga ya. Dan I think that's very interesting. I think for a family business untuk bisa masuk ke generasi berikutnya itu di sana ada pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang remarks every step of the generations. Tentu konflik di dalam family business itu sangat sering terjadi karena semua berhubungan dengan keluarga, punya maunya sendiri dan lain sebagainya lah, banyak lah konfliknya, tiap keluarga juga bisa berbeda-beda. Tetapi kalau yang saya alami untuk sebuah family business ini mengurangi setiap konflik itu adalah merubah family business yang sangat family oriented untuk menjadi sebuah family business yang professionally managed. Pada saat kita melakukan semuanya dengan professionally managed, maksud dari professionally managed itu apa? Misalnya dibuat perjanjian yang secara profesional, diaktekan semuanya. Kadang family business sudahlah sama-sama keluarga. Ya kira-kira koko inilah, Titi inilah, ini kamu posisi ini, posisi itu. Nanti akhirnya pada saat generasi sebelumnya meninggal, akhirnya tidak ada sebuah peraturan yang jelas di dalam family business ini. Family business ini hanya mengandalkan sebuah relationship base, akhirnya tidak ada sebuah cara main yang resmi gitu ya. Kemudian tentunya pada saat family business ini tidak diatur dengan profesional, tidak ada sebuah jalur posisi di manajemen yang memang sudah di-assign gitu. Oh, si A kamu pegang posisi ini, si B pegang posisi ini. Ada rules of each of departments ini. Nah, kalau ini tidak diatur, akhirnya family business konflik. Si A cawe-cawe ikut campur dengan yang urusan yang B. B ikut campur dengan urusan yang C. Akhirnya semua berantakan. Tim di bawah tidak tahu pemimpinku ini siapa. Saya dari departemen finance, tapi si A ikut, padahal A dari bidang operasional. Nah, itu semua kacau gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan sebuah family business ini dengan professional manage, konflik-konflik kan berkurang. Dan transisi dari setiap generasi dari family business ini bisa bisa smooth. Dan akhirnya family business ini bisa langgeng. Dan tentu untuk menghandle setiap keluarga ini butuh hikmat, butuh kedekatan dengan Tuhan untuk tahu gimana kita itu how to communicate how to negotiate with them, how to memberikan ide kita ini mesti diatur dengan yang profesional. Oh, enggak perlu selama itu jalan seperti ini kok. Tapi zamannya beda. Skill perusahaan juga berbeda dengan yang dulu. Tentu ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Perlu sih kita berhikmat untuk bisa mengatur semua itu. Di situ pasti tengah-tengah ada pertolongan-pertolongan Tuhan pada saat kita melakukan dengan benar. Ini tentunya butuh keterbukaan dari dua belah pihak ya. Benar sekali. Nah, sekarang pergumulannya begini bro, yang terjadi di family business yang rata-rata di Indonesia, apalagi yang perusahaannya juga nggak terlalu gede, misalnya seperti tadi ya, asumsilah, ambil contoh ya, itu apakah punya perusahaan seperti Depot Bakmi gitu ya, atau konter HP atau gimana, papa mamanya punya usaha seperti itu, anaknya beranjak dewasa, mungkin udah lulus kuliah dan sebagainya, ayo bantu papa mama aja gitu ya, di toko gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata si anak ini mungkin beberapa di antara kita juga ngalamin ya, jadi stres gitu ya, karena mungkin secara kepercayaan juga tidak diberi kepercayaan secara jelas tanggung jawabnya seperti apa. Yang kedua, bisa jadi juga secara gaji gitu ya, secara income juga mungkin dikasih gaji seadanya, karena mungkin itu
itu kan ini ya bahtera atau asap dapur yang mengepul satu-satunya di sini gitu. Nah, sedangkan orang tua juga mungkin belum punya ide untuk membuka ekspansi atau membuka cabang lain. Yang ini gedein dulu gitu ya. Gitu dengan harapan anaknya disuruh gedein perusahaan ini. Tapi anaknya jadi stres karena kaki tangannya diikat. Gitu. Mungkin udah ada terlalu banyak pagar dan kedua juga secara income juga sangat-sangat minim. Nah, kira-kira Bro Andrew ada tips nggak untuk teman-teman yang seperti ini? Tentu setiap bisnis itu start dari kecil. Tidak ada yang semuanya langsung besar ya. Pada saat kita setia di perkara kecil, apa yang dipercayai akan bertumbuh menjadi lebih besar. Tentang mengembangkan dan bagaimana orang tua itu mungkin khawatir gitu ya. Kalau ini kamu bikin perubahan, bisa bikin sesuatu yang baik nggak ini untuk perusahaan atau malah kamu tambah menghancurkan, ini satu-satunya loh. Tapi terasa di sini perlu ada sebuah kerjasama dan saling percaya antar generasi sebelumnya dengan generasi penerus, seperti estafet. Kalau kita lari estafet itu, kalau kita ngasihkan tongkat tapi nggak dilepas, masuk lari bersama-sama kan tambah pelan itu kan, nggak kesandung tengah-tengah ya kan. Kalau itu jadi rampas-rampasan juga nggak bisa juga. Nah, jadi perlu ada sebuah kepercayaan pada saat tongkat estafet ini diberikan. Maksudnya dari tongkat estafet diberikan ini bukan berarti satu perusahaan diberikan ya. Mungkin bisa satu area dari perusahaan ini diserahkan dahulu. Misal kita harus bisa melihat potensi dari generasi penerus, misalnya, dia ini sangat jago di IT. Nah, serahkan divisi dari IT ini ke dia. Mungkin malah IT itu belum pernah ada. Kenapa nggak kita coba buka departemen tersebut? Tentunya sebagai generasi sebelumnya harus berhikmat ya. Mana area yang resikonya itu masih bisa ditanggung. Nah, seperti itu. Sambil sang generasi penerus ini juga semakin deep mempelajari bisnis ini. Nah, dari situ juga sang generasi sebelumnya bisa melihat bagaimana kualitas generasi penerus. Kalau ada value-value atau hal-hal yang nggak tepat, ya bisa dibilangin. Tapi berilah kesempatan. Kalau enggak, bisnis ini nggak akan berkembang. Pada saat bisnis tidak berkembang, di mana keluarganya itu semakin berkembang, there's more mouth to feed and less hand to work and less food to give. Ya kan? Pada saat itu terjadi, bisa terjadi adalah konflik di family business bertambah. Family business ini bukan lagi menjadi berkat, tapi bisa jadi menjadi kutuk karena terjadi semua konflik, perebutan dan lain sebagainya karena nggak cukup. So the family business needs to grow. When we want to grow, pasti ada resiko yang harus diambil. Dan pada saat kita berani ambil itu, percayalah pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan tuntun langkahnya satu persatu. Tidak ada hal yang kalau kita lakukan dengan berhikmat akan hancur. Dengan itu pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Gitu. Gimana? Luar biasa nih. Ini benar-benar kayak, maksudnya apa karena yang di-sharingkan sama Andrew ini karena hasil pengalaman dia pribadi, gitu ya. Jadi benar-benar sangat relate sekali gitu ya. Family business juga kan sama kok ya. Jadi ini kayak langsung kayak nangkep gitu loh, relate sekali itu. Saya percaya juga yang mendengarkan juga pasti merasakan hal yang sama gitu ya. Kuncinya juga tadi apa yang di-sharingkan Andrew tuh banyak sekali. Saya sampai ini yang mau di-sharingkan poin-poinnya banyak banget yang bagus gitu ya. Jadi kalian dengerin semua aja. Nah, cuman saya pengen tanya direct ke Andrew sih. Ini kalau misalnya ada tips gitu ya yang paling jitu gitu ya dari seorang pelaku bisnis generasi ketiga yang tentunya sudah 10 years ya pasti gone through a lot ya, konflik, sukses, naik, turun dan lain sebagainya gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dibagiin ke pendengar? Di dalam family business ada kata family ya. Jadi selalu taruh hubungan dalam keluarga itu on top of the profit and the thing yang bisa dilakukan di bisnis. Percuma buat apa kita mengembangkan setiap bisnis yang telah dipercayakan Tuhan tetapi family-nya berantakan. Buat apa bisnis ini berkembang kalau nggak bisa take care of the family. So jaga hubungan di dalam keluarga tentunya, meskipun di dalam family business pasti terjadi konflik karena di dalam bisnis perlu ada
konflik dan perlu ada perbedaan pendapat. Tapi jangan bawa itu ke rumah. Ya. So finish it in the meeting room, kembali ke rumah, back as a family. Ya, kemudian untuk generasi penerus juga selalu belajar hal yang baru. Selalulah untuk karena kita ya pasti lebih muda dari generasi sebelumnya kan. Kita punya waktu untuk terus belajar, terus upgrade diri supaya bisnis yang telah dibangun sama generasi sebelumnya itu di tangan kita menjadi semakin berkembang. Dan di situ akan semakin banyak orang-orang bisa bekerja di dalam bisnis ini, dan pada saat seorang yang takut akan Tuhan memimpin sebuah bisnis, di situ kita bisa be impactful dan mengabarkan berita kabar baik di dalam pada setiap orang yang in contact dengan bisnis kita, termasuk karyawan kita, termasuk suppliers kita, and everyone around us. Yep. Wow. I think itu. Very beautiful message. Yes. Oke, kalau saya percaya nih yang di rumah pasti juga pengen dapat berkatnya dari Tuhan sih, bukan dari Andrew ya kan? Melalui Andrew. Oke, jadi minta tolong Andrew boleh doakan setiap orang yang lagi dengerin ini. Saya percaya mereka ada yang butuh gitu ya untuk didoakan, apalagi berkaitan dengan di family bisnisnya lagi struggle, lagi apapun gitu ya. Mungkin yang lagi emosi, nah, konflik ya kan? juga. Nah, udah rawan sedang yang belum dikonflik maupun yang sedang dikonflik, saya percaya Tuhan itu bisa kasih jalan keluar dimanapun kondisi Anda. Nah, silakan Andrew boleh doakan. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, di mana kami dapat saling sharing ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya Kau yang mengurapi ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengerjakan Tuhan, family business yang telah Kau percayakan Tuhan, di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu meminta Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan, itu selalu ada atas setiap diri mereka ya Tuhan, biar hikmat tuntunan-Mu Tuhan, itu memperlengkapi mereka ya Tuhan, di dalam setiap langkah mereka ya Tuhan. Tuhan, beri ya Tuhan Yesus hati yang terbuka, beri ya Tuhan hati yang mau untuk saling mengasihi Tuhan di dalam family Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap bisnis dengan ada family yang rukun Tuhan. Di situ berkat-Mu akan mengalir ya Tuhan. Dan setiap bisnis ini Tuhan akan terus berlanjut dari generasi ke generasi Tuhan. Dan ujung-ujungnya Tuhan, apapun yang telah Kau beri Tuhan di dalam family mereka Tuhan, ujungnya adalah untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menjangkau Tuhan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan di sekitar mereka ya Tuhan. Melalui setiap bisnis yang Kau percayakan, di situ ada jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur biar pengurapan-Mu turun atas setiap dari mereka. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banget ya Thank you, Andrew sama-sama. for coming. Nanti mungkin bisa request part 2 ya nanti ya. Boleh komen. Oke, reminder aja buat kalian semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini supaya kalian nggak ketinggalan untuk berkat-berkat dari sharing para pelaku bisnis di Marketplace Wisdom yang berikutnya. Oke, see you next episode.